kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri dan adalah fakta. Ada di antara Nahdliyin itu sendiri yang pro dan kontra habaib sebelum adanya kasus nasab ini. Iya. Harus kita akui. Ya, maka cuma, ketika ini, maka ketika, ya, bentar saya analisis dulu kan nanti. Ya, fadol. Maka ketika ini dipublis, artinya dipublis kemudian dikaji secara umum di dalam jamiah di dalam majelis secara umum, maka representasinya cukup besar. Kita yang terbelah gitu loh. Kita yang terbelah. Ya iya. Tapi ketika misalnya dalam kajian yang istimewa, dalam ruang khusus, apalagi ada di Batsun Masail kita sudah diada, misalnya dibawa ke sana dalam lingkup yang lebih kecil, dan nanti kita punya lembaga Batsun Masail yang situ nanti bisa mengumumkan hasil dari itu, insya Allah tidak sebesar ini. Rasanya tidak sebesar ini perpecahan. Kan seperti itu harusnya. Maka dari awal harusnya memang sudah seperti itu. Maka ketika ini sudah di ruang harusnya, iya. Karena kita tidak bisa kita pungkiri di Nahdliyin ini pro kontra kan. Ada yang senang habaib, ada yang tidak senang habaib, itu fakta. Maka ketika ini dipublish di ruang publish, maka mereka yang tidak senang habaib menjadikan tameng. Oh, saya punya bukti. Sebenarnya begini, bagi yang tidak senang itu sebenarnya sangat minim pada awal. Cuma dikarenakan mungkin ada gesekan atau pernyataan-pernyataan konteks saya tak lanjutkan dulu ya. Ya. Boleh saya lanjutkan dulu? Sehingga muncullah polemik ini. Nah, ketika awal muncul pertama polemik ini, kenapa tidak tanggap, tidak sigap untuk menangani ini gitu loh. Sehingga tidak begitu luas polemik ini menyebar ke publik seperti itu. Kenapa dari awal tidak? Karena kita ini sudah rawan gitu. Jangankan lain mazhab, satu mazhab saja kita tuh sering berselisih, apalagi lain mazhab misalnya, apalagi urusan yang sangat sensitif seperti ini gitu. Jadi saya punya pandangan seperti ini. Gini nih, saya punya pandangan seperti ini. Misalnya tadi disampaikan oleh Gus Hasan, katakanlah bahwa ya sepuh kita semacam misalnya Mbah Khalil, Mbah Hamid, Mbah Mun dan sebagainya. Itu bagaimanapun juga menjadi referensi bagi orang-orang. Apa yang diyakini, apa yang disampaikan oleh Yai kita secara spiritualitas, secara dunia itu menjadi referensi, menjadi patokan atau pegangan bagi orang-orang untuk mahabbah kepada Syafi'i. Sekalipun dikatakan itu hanya dunia, tapi itu menjadi referensi. Padahal mereka bukan ahlinya dalam ilmu nasab ini. Sedangkan orang-orang itu, ada orang sebagian dari kita juga yang kontra dengan perilaku dari oknum habaib itu. Maka ketika ini dipublish, maka ya seperti ini akhirnya. Maka dari awal sebenarnya dan di sini ranahnya bukan ranah publish, ranah khusus seharusnya itu. Artinya yang punya kepentingan di sini adalah orang-orang yang benar-benar punya keilmuan dalam bidang ini, dikaji dalam ruang tertutup, nanti difasilitasi oleh lembaga kajian NU di LDN di Batsul Masail. Nanti yang mempublish keputusan itu adalah Nahdliyin atau PBNU sebagai badan rumah kita bersama. Nanti insya Allah efeknya tidak seperti ini. Ya, maka dari itu seharusnya pihak Rabithah Alawiyah ya mengantisipasi dengan baik, jangan sampai percikan kecil yang dari awal itu memantik menjadi kobaran api yang sekarang seperti sekarang ini gitu loh. Nah, inilah keteledorannya, sehingga dengan seiring berjalannya waktu maka kemudian kasus dan polemik ini menyebar. Bahkan orang yang awam sekalipun ikut andil di dalam keramaian ini, sehingga menjadi rantulah semuanya dan tidak terkendali. Nah, inilah yang harus disalahkan siapa? Apakah yang punya kepentingan atau yang yang punya penelitian gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau saya begini ya, ini ada suatu pelajaran. Iya. Bagi kita satu pelajaran. Kita kaji secara logika, kita kaji. Apakah ini nanti yang punya kepentingan itu siapa? Nahdliyin ataukah Ba'alawi?
yang punya kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah naik. Punya kepentingan dengan Silakan polemik. gantian bagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Boleh ya, Ya. saya terus. Bentar ya. Gini, Ya, saya mari, nanggapi mari. sebentar. Saya nanggapi sebentar. Oke, lanjut. Ini ya, Pak Yajuba. Saya paham sih kenapa polemik ini berlarut-larut. Dan ini berawal dari diskusi Banten di mana Robito secara legal formal tidak memberikan utusan rekomendasi terhadap siapapun yang hadir saat itu. Gitu loh. Hal ini sebetulnya kan memang dari awal sudah dibuat secret, sudah dibuat sangat-sangat rahasia. Artinya dalam kajian ilmiahnya Kiai Imad itu kan ada berapa pertanyaan, ada sekitar 12 pertanyaan yang diajukan. Dan ini kan sudah disampaikan, maka akan ditindaklanjuti dengan diskusi. Nah, cuma persoalannya saat itu kan Robito justru tidak mengutus secara resmi utusannya untuk menjadi narasumber dalam diskusi itu. Malah memframing Kiai Imad Al-Kaburi lah segala macam, kan begitu. Nah, artinya dari awal hadir. Iya, nah artinya dari awal sebetulnya yang mengkaji, yang mempertanyakan masalah nasab Ba'alwi ini sudah menginginkan dari awal untuk ini dibahas secara internal. Nah, akibat dari gagalnya diskusi Banten itulah maka ini merebak menjadi konsumsi publik. Kan begitu. Nah, ini sumbernya. Maka sebetulnya yang harus bertanggung jawab itu. Karena sumbernya ini adalah Robito. Maka kenapa Gus Hasan dan Kiai Salim mengusulkan untuk melaksanakan diskusi nasional, membedah kan gitu polemik yang hari ini terjadi di Cilacap. Nah, ini yang semua kita giring. Kalau Pak Yajuba merasa jengah dengan polemik yang sudah berlarut-larut ini, kami pun merasa jengah Pak Yajuba. Sudah terlalu banyak caci maki. Tadi mohon maaf, saya masuk di roomnya Om Z santai itu, saya caci maki juga. Gara-gara apa? Saya nggak pernah yang namanya mencaci maki si siapa nama itu Habib muda itu pengawal Cupapi Monyenyo itu. Saya cuma lewat sedikit, udah langsung dipanggil. Mukibat naik sini lo, dasar segala macam. Nah, begini lo. Akhlak-akhlak adab-adab Ba'alwi yang seperti ini, generasi mudanya ini yang jauh dari sopan santun dan jauh dari nilai-nilai akhlak yang ditelurkan oleh Kanjeng Nabi itu tidak ada. Ini yang membuat marah gitu. Jadi mohon maaf. Jadi dalam hal ini sebetulnya Robito dan bagaimana seharusnya Pak Yajuba untuk menggiring dari Robito untuk ayo kita kumpul semua yang berkompeten ya kan di Cilacap nanti untuk kita gelar diskusi. Wallahualam bisawab. Monggo lanjut yang lain. Mungkin saya menanggapi dari Pak Paku Alam ya. Ini Pak Paku Alam. Kan tadi juga disebutkan Pak Gus Hasan. Ilmu nasab ini kan polemik kan mempertanyakan keabsahan dari nasab Sa'adah Ba'alawi. Maka ketika Anda mengatakan bahwa yang harus mempertanggungjawabkan ini adalah tertuduhnya atau tersangkanya yaitu Sa'adah Ba'alawi, tidak harus itu juga. Kenapa? Karena harus kita ketahui juga bahwa di kita itu ada muhibin juga ada yang pro dan kontra. Sedangkan ini yang dibahas adalah fannya, ilmunya, bukan personalnya, nasabnya. Maka setiap orang berhak untuk membela atau meluruskan atau menolak. Karena ini nasab itu ilmunya, bukan kelompoknya, ilmunya. Ilmu ini digunakan untuk mempertanyakan dari keabsahan Sa'adah Ba'alawi itu. Maka ketika ada pihak katakanlah di luar Robito mencoba berargumentasi di debat Banten itu kemarin, itu tidak ada salah. Tidak harus Robito Alim karena mereka punya panggilan jiwa karena ini bagian ilmu kecuali. Jadi begini Bang Yajuba, apa yang panjenengan sampaikan itu tidak salah.
Ya, tidak salah apa yang panjenengan sampaikan, tidak salah. Semua orang itu boleh membahas tentang disiplin ilmu nasab, itu boleh. Tapi mohon maaf, ya, mohon maaf. Ini yang dipertanyakan kan kebenaran dari pengakuan yang dipublikasikan secara berulang-ulang, terstruktur dan masif oleh pihak Rabithah Alawiyah dan anggotanya. Sehingga ketika muncul pertanyaan dalam bentuk kajian ilmiah yang diajukan oleh Kiai Iman, yang kurang lebih 12 pertanyaan di situ, itu yang berhak menjawab bukan mukibinnya, tapi Rabithah Alawiyahnya sebagai lembaga resmi yang diakui negara mencatat keluarga Alwi bin Ubaidillah secara khusus, bukan mukibinnya. Ini perlu diluruskan nih, ya. Nah, ketika nanti Rabithah itu sudah memberikan jawaban tegas, ya kan, lalu kita ukur jawabannya itu bisa diterima tidak menurut standar ilmu nasab. Nah, ternyata sampai detik ini, ya, Rabithah Alawiyah itu melalui perwakilannya maupun anggotanya secara resmi ataupun tidak, itu terindikasi tidak paham tentang ilmu nasab. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Satu contoh saja, ya, di dalam makalahnya Hanif Alatos yang membantah Kiai Imad yang berjudul, ya, Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin, itu Hanif Alatos dengan jelas menyatakan di situ kesalahan mendasar dari metodologi penelitiannya Kiai Imad adalah mensyaratkan adanya kitab sezaman atau yang mendekati zamannya Ahmad bin Isa. Padahal tidak ada satupun ulama yang mensyaratkan adanya kitab sezaman di dalam menelaah sebuah keabsahan nasab. Ini pernyataan Hanif Alatos tertulis. Sampai sekarang Anda bisa baca di RMI NU Banten. Nah, pernyataan seperti ini berarti dia tidak paham kaedah pengisbatan nasab. Nah, bagaimana kalau Rabithahnya seperti itu jawabannya? Apalagi mukibinnya, gitu loh. Nah, makanya ini harus segera diselesaikan oleh Rabithah Alawiyah, bukan oleh mukibinnya. Apakah mukibin itu lebih paham tentang nasabnya Pak Alawi daripada maktab daimi Rabithah Alawiyah yang memang bertugas sebagai pencatat nasab keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah secara resmi dan diakui oleh bangsa Indonesia loh sebagai organisasi pencatat nasab keluarga Rabithah Alawiyah. Kan begitu. Nah, kalau yang mempertanyakan nasabnya Pak Alawi itu boleh siapa saja, tidak menutup mau orang khusus ataupun orang umum. Karena apa? Karena ini berbicara pengakuan intisabun nasab kepada Rasulullah, di mana Rasulullah ini adalah nabinya seluruh alam. Nah, kalau yang menjawab itu ya Rabithah Alawiyah, karena yang dipertanyakan itu khusus keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Itu loh, Bang. Monggo silakan. Ya, gini Gus. Kan sama juga Gus gini. Catatan atau kitab-kitab yang itu kan juga bersifat keilmuan Gus, yang tidak hanya dipelajari atau dikuasai oleh Rabithah Alawiyah, karena ini juga bersifat keilmuan. Artinya bisa diakses oleh orang-orang yang selama ini. Bukan. Anda salah paham Anda itu. Sekarang gini deh, oke. Kalau Anda mengatakan ini keilmuannya yang dibahas, ya. Sekarang pertanyaan saya begini. Pengakuan nasabnya Pak Alawi itu, ya, sumber referensinya dari mana? Ya. Nihayahnya dari mana? Bidayahnya dari mana? Nihayahnya sampai mana?
Ujung pangkalnya ini loh, dari mana? Ternyata dari kitab Al-Burqatul Musiqah, karya daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakrani. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ya, Ali bin Abu Bakar Asy-Syakrani itu menyatakan bahwasanya leluhurnya yang bernama Ubaid Al-Maimun itu adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Itu sumber referensinya dari mana? Bisa enggak Anda menjawab itu? Kalau memang semua orang berhak menjawab apa yang dipertanyakan secara khusus kepada Ba'alawi. Iya, gini gimana? Kan tidak ada Kalau yang menjawab itu. Jangankan mukibinnya loh ya. Jangankan mukibinnya, Robito Alawiyah sendiri tidak mampu menjawab itu. Gini. Oke. Itu kalau kita narasi keilmuan. Tapi kita bicara fakta, Gus. Kita bicara fakta. Artinya sampai saat ini, Gus, dan masih terjadi polemik pro kontra antara yang mengklaim bahwa Sa'adah Bali tidak punya menetapkan nasabnya sebagai persambungan dari Rasulullah, juga masih ada pro kontra. Artinya mereka punya argumentasi masing-masing yang memang seharusnya bisa dipertemukan untuk di hujah kuat mana yang paling kuat di antara hujah ini untuk bisa dipertemukan. Tapi faktanya sampai saat ini kan saling klaim. Dari pihak Kemat mengatakan seperti ini, dari pihak Robito atau orang-orang mengatakan sampai sekarang kan seperti itu fakta, sehingga kasus ini tidak pernah kelar gitu loh. Tak pernah bisa selesai sampai saat ini. Karena memang sulit untuk dipertemukan karena sudah tercampur dengan berbagai macam kepentingan gitu. Kalau itu ya. Cuma begini Bang Yajuba. Ya, kalau kita mau mengatakan bahwasanya semua masyarakat sekarang ini berbicara nasab, karena permasalahan nasabnya Ba'alawi ini sudah menjadi polemik nasab, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab untuk menghentikan polemik nasab ini yang dibicarakan siang malam oleh masyarakat, wabil khusus netizen di media sosial selama kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun ini? Siapa kalau bukan Ba'alawi dan kubunya Kiai Imad? Ya kan? Karena ini yang mengawali mereka berdua nih, dua kubu ini yang mengawali. Makanya kedua belah pihak itu duduk, Gus. Ya. Artinya nih makanya khusus gitu loh. Tapi faktanya kan memang ini sudah terlanjur dari awalnya gitu loh. Yang seharusnya ini harus pada ruangan privat, tidak untuk konsumsi publik, karena ini sangat riskan. Karena harus kita akui memang kita ini permasalahan nahdiyin. Permasalahan gitu. Bukan orang lain. Betul Bang Yajuba. Betul. Nah sekarang begini Bang Yajuba ya. Mohon maaf Bang Yajuba. Kita ini kan boleh berbeda pendapat. Ya. Yang penting kita tidak boleh saling menjatuhkan harkat dan martabat orang yang berbeda pendapat dengan kita kan. Karena perbedaan pendapat ini suatu sunatullah di dalam buah pemikiran dari disiplin keilmuan tertentu kan, begitu loh. Nah sekarang begini ya, saya sudah sering mengatakan, hampir sepanjang polemik nasab ini sering saya katakan bahwasanya di negara kita, di bumi Nusantara ini, dari mulai awal masuknya penyebaran dakwah Islam sampai saat ini itu belum pernah ada disiplin ilmu nasab dimasukkan ke dalam bagian kurikulum pendidikan formal maupun non formal, termasuk pesantren. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena fakta dan realitanya selama perjalanan polemik nasab ini, ya, argumentasi dari para tokoh-tokoh kita itu tidak mencerminkan orang yang faham di bidang ilmu nasab. Contoh misalkan ya, Ketua PBNU kita, beliau mengatakan, ya, as-sabiqul awwalun ulama'ana
itu percaya bahwasanya Sada Ba'alawi itu memiliki catatan silsilah yang sambung kepada Nabi. Mari kita ikut saja. Nah, kira-kira pernyataan itu sesuai nggak dengan kaidah dalam disiplin ilmu nasab? Nggak sesuai. Nggak sesuai. Tapi saya berhusnudzon kepada pernyataan Ketum PBNU. Saya memaknai kalimat itu begini. Memang Sada Ba'alawi itu punya catatan yang bersambung kepada Nabi. Betul, kita percaya itu dan harus percaya bahwasanya Ba'alawi itu punya catatan silsilah yang bersambung kepada Nabi. Hanya saja persoalannya catatan yang dimiliki oleh keluarga Ba'alawi itu bisa dibenarkan atau tidak menurut standar metodologi penelitian nasab dalam disiplin ilmu nasab. Kan itu yang jadi masalah. Betul. Karena tidak semua. Gus Hasan. Monggo. Ini mohon minta waktunya sedikit ya, sebentar. Monggo. Ya. Saya itu sering dengar Gus mengenai siapa tuh guru sekumpul ya. Salah satu Habib, mungkin saya lupa Habib itu siapa. Beliau mengatakan zuriya Rasulullah SAW katanya. Nah itu pernyataan beliau itu menurut pandangan antum tadi itu keliru ya? Bukan keliru, Bang. Saya tidak pernah mengatakan keliru. Tadi saya dengan AN Billah 77 ini menyatakan tidak semua pernyataan ulama ya itu bisa dianggap benar, Bang. Tidak bisa, Bang. Karena apa? Karena bukan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah itu disampaikan oleh Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Fatawa As-Subki. Idza ra'ayna maktuban, apabila kita melihat satu yang tercatat, laisa maksuduhu isbatan nasabi, yang maksud dan tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, fala nahmilhu ala isbatin nasabi, maka kami tidak akan membawanya sebagai data pendukung untuk mengisbat nasab. Wala yajuzu, dan tidak boleh at-ta'alluqu bihi, bertakluk dengan catatan itu. Idza kana, apabila adanya minhu, dari catatan tersebut, ya kan, ghairahu, itu selain mengisbat nasab. Jadi tidak semua pernyataan, tidak semua tulisan dari para ulama-ulama kita itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Berarti kesimpulan dari gitu. Ya paham. Berarti kesimpulan dari Gus Hasan itu guru sekumpul keliru ya? Bukan keliru, Bang. Iya Bukan paham keliru saya. lah di sini nih. Nah jadi gini.